Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk sekedar perkenalan, saya penyuluh pertanian Pak di Kepulauan Pematang Sike. Sudah hampir berapa tahun ya? 2007 sampai saat ini. Kebetulan kami di BPP Rimau Lintang ini adalah suatu tim. Memang wilayah tugas kami dibagi masing-masing per desa. Tapi secara secara pembinaan di petani itu adalah kita sama-sama antara satu sama lain. Dari penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan itu sama, istilahnya wilayah tugasnya ada desa masing-masing, cuman untuk dalam pembinaan petani itu adalah kerjasama dari tim dari BPP Rimau Lintang. Baik, mungkin ada sekedar pertanyaan dari Pak Turiman mengenai penyebab terjadinya hama penyakit, terus khusus blas sama kresek ya. Jadi sebenarnya Pak, teknisnya mungkin ada beberapa faktor. Mungkin Bapak sudah mengetahui, karena yang lebih paham di lapangan adalah Bapak-bapak semua. Mungkin ini Pak, analisa kami di lapangan yang selama ini kami temui bahwasanya kresek dan penyakit blas ini itu biasanya terjadi karena kebanyakan unsur N-nya Pak. Arti N ini adalah nitrogen. Nitrogen bisa dari unsur ureanya gitu. Jadi kami menganalisa bahwa terjadinya serangan ini adalah disebabkan oleh banyaknya pemupukan N. Nah, jadi mungkin kami bertanya lagi, apakah Bapak melakukan pemupukan N? Mungkin ada yang tidak, ada yang menggunakan pupuk. Nah, jadi mungkin sebagai analisa kita di lapangan, mungkin di daerah Bapak ini N-nya itu sudah tinggi, ya, mungkin sudah cukup lah untuk pertanaman padi kita sebenarnya. Nah, jadi untuk itu kami Pak selaku penyuluh pertanian bersama tim BPP Rimau Lintang mengharapkan Pak, sebelum musim tanam itu mungkin bisa diajak petugas di kecamatan ini untuk melakukan analisa unsur hara yang ada di lapangan sebelum kita memulai tanam. Jadi mungkin di situ nanti kita bisa mengetahui unsur hara berapa kadar yang perlu kita memberikan pupuk. Contohnya misalnya ureanya berapa 1 hektarnya. Jadi kita analisa dulu dengan menggunakan alat yang sudah disediakan di kecamatan, namanya PUTS Pak. Jadi kami mungkin bisa mengambil sampel bersama-sama, nanti kita lihat di lapangan berapa dosis pemupukan yang tepat untuk di suatu wilayah. Contohnya di sini, di Beting ini misalnya. Jadi mungkin bapak-bapak di sini bisa memanggil kami secara khusus, nanti kita akan uji langsung bagaimana kadar hara itu tersedia di sini. Nah, kalau seandainya N-nya sudah tinggi, kita berarti nggak perlu penambahan pupuk N lagi atau urea lagi gitu. Kalau seandainya memang N-nya kecil atau rendah, itu bisa sesuai rekomendasi, jadi tidak secara berlebih-lebihan. Jadi sebagai pengetahuan kita bersama, mungkin peta di sini dengan peta yang mungkin di bagian sana itu juga ada perbedaan. Jadi disinilah artinya kita sama-sama mengambil kesimpulan bahwasanya nanti kita memang harus kayaknya menguji setiap petakan-petakan gitu Pak. Jadi insya Allah nanti kami bersama tim dari BPP Rimau Lintang itu ada beberapa teman-teman PPL yang bisa melaksanakan pengujian secara langsung. Jadi Pak, mungkin itu saja. Kalau masalah kresek dan blas ini biasanya itu kelebihan dari N. Jadi dia sangat subur, kemudian dia empuk untuk diserangi beberapa hama yang menghinggap, kemudian juga membawa bakteri yang mengakibatkan terjadinya blas dan kresek ini. Mungkin gitu Pak ya. Jadi sebelum tanam nanti saling koordinasi, terutama petugas di desa binaan masing-masing, Pak Sunarsono, langsung Pak Gapoktan, dan kemudian POPT, dan kami juga selaku penyuluh pertanian di kecamatan, seandainya mungkin tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan, bertemu sama kami, bisa kita saling koordinasi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian OPT tanaman padi sawah merupakan tindakan untuk pencegahan serta menekan terjadinya serangan hama maupun penyakit tumbuhan, khususnya tanaman padi sawah. Penyakit yang sering timbul diantaranya blas dan kresek. Beberapa faktor terjadinya penyakit kresek dan blas diantaranya kelembaban udara yang tinggi, genangan air yang terus-menerus, serta rimbunnya pertanaman yang disebabkan oleh kelebihan nitrogen. Penurunan hasil panen bisa mencapai 70% dengan buah yang kosong karena pembuahan yang tidak sempurna. Cara pengendalian penyakit ini diantaranya sanitasi lingkungan tanaman, teknologi tanaman padi Jajar Legowo,
atau sistem gawangan, perbaikan saluran tersier, petakan sawah, pemupukan yang berimbang sesuai rekomendasi setempat. Jika serangan tinggi, gunakan pestisida yang terbatas. Pencegahan terjadinya kresek dan blast diantaranya hindari genangan air sepanjang musim tanam, kelola pengelolaan air sesuai dengan intermiten, kurangi penggunaan pupuk urea secara berlebihan, lakukan pengamatan setiap hari. Terima kasih informasi dari kami, penyuluhan pertanian di wilayah BPP Rimau Mintang, beserta POPT, pengamat hama dan penyakit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih bahwa sudah memenuhi undangan kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul memenuhi undangan kami dalam acara pengendalian penyakit kresek dan blast. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat. Pak, bagaimana semangat kita untuk memberikan semangat kepada petani terhadap ketahanan pangan yang menghadapi COVID-19 ini, Pak? Kita dalam mewujudkan ketahanan pangan ini harus meningkat. Kita harus memberikan semangat kepada petani supaya dimulai dari desa, sehingga kita dapat petani ini meningkatkan perekonomiannya. Khususnya pada saat ini kita dalam situasi COVID-19. Mudah-mudahan dengan semangat kita, keberadaan kita di pendampingan di pertanian persawahan untuk petani sawah tetap semangat